Ketika kita menganggap sesuatu itu penting, maka kita akan menaikkan prioritasnya ke tempat yang tertinggi. Mazmur 84 ayat 11 berkata, "Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain." Maaf, saya belum sempat mengerjakannya. Maaf, saya belum punya waktu untuk hal itu. Maaf, nanti saya akan sempatkan dan usahakan untuk hadir dan datang. Ini adalah beberapa contoh kalimat sederhana yang menyatakan bahwa sesuatu itu kurang penting, hingga kita tidak menaruhnya sebagai prioritas utama atau tertinggi. Sebab kalau sesuatu itu dianggap penting, maka kita akan selalu punya waktu, punya perhatian, prioritas, dan akan selalu didahulukan. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau kita anggap itu penting, maka hal pertama yang kita lakukan ketika kita bangun untuk memulai kehidupan adalah mencari wajahnya, masuk dalam hadiratnya. Tetapi kalau kita pikir HP lebih penting, ngopi lebih penting, atau pekerjaan lebih penting, maka hal utama yang kita pikirkan ketika kita memulai kehidupan adalah hal-hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pernikahan, keluarga, kesehatan, bahkan juga masa depan. Bila pernikahan kita anggap penting, apapun godaan dan alasannya, kita tidak akan undur dari komitmen awalnya. Bila kesehatan itu penting, kita akan berani bayar harga untuk meraihnya. Demikian juga untuk masa depan. Kita sudah menabung segala yang baik saat ini, semua untuk masa depan yang baik. Mengapa orang suka terlambat? Karena mereka menganggap apa yang harus ditemui atau didatangi itu kurang penting. Coba kalau ketemu orang penting, beranikah mereka datang terlambat? Atau kok kalau naik pesawat bisa tuh nggak terlambat? Nggak pakai alasan macet lagi. Apa yang penting buat kita, maka hal itu akan mendapat skala prioritas utama dan tertinggi dalam kehidupan kita. Alkitab tidak memberi panduan langkah demi langkah untuk urutan prioritas dalam hubungan keluarga. Namun demikian, kita tetap dapat mengacu pada Alkitab dan menemukan prinsip umum untuk mengatur prioritas dalam hubungan keluarga kita. Jelas, Allah adalah yang pertama. Ulangan bab 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Seluruh hati, jiwa, dan kekuatan kita harus diberikan mengasihi Allah, menjadikan Dia sebagai prioritas utama. Kalau kita telah menikah, pasangan hidup berada di urutan berikutnya. Suami harus mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gerejanya. Demikian pula istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami istri itu satu daging.
maka masuk akal bahwa hasil dari hubungan pernikahan, yaitu anak-anak, menjadi prioritas berikutnya. Orang tua harus membesarkan anak-anak yang takut kepada Allah, yang menjadi generasi penerus dari mereka yang mengasihi Allah. Ulangan bab 5 ayat 16 memberitahu kita untuk menghormati orang tua supaya kita berusia lanjut dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Tidak ada batasan umur yang disebutkan di sana yang membuat kita percaya bahwa seumur hidup orang tua harus kita hormati. Setelah orang tua, berikutnya barulah sisa keluarga kita. Setelah keluarga besar, barulah sesama orang percaya. Roma pasal 14 ayat 10 memberitahu kita untuk tidak menghakimi atau memandang rendah saudara-saudara atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan sesama orang Kristen tersandung atau terjatuh secara rohani. Jemaat gereja harus hidup secara harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Akhirnya daftar berikutnya ialah seluruh dunia yang kita harus beritakan Injil, menjadikan mereka murid-murid Kristus. Jadi kesimpulannya, urutan prioritas menurut prinsip di Alkitab itu ialah Allah, pasangan, anak-anak, orang tua, keluarga besar, saudara-saudara seiman di dalam Kristus, baru kemudian seluruh dunia. Sekalipun kadang-kadang kita harus lebih berfokus pada yang satu dibandingkan yang lain. Maksudnya adalah janganlah kita mengabaikan hubungan yang menjadi skala prioritas menurut firman Tuhan. Keseimbangan Alkitab memungkinkan Allah memberdayakan kita untuk menggenapi semua prioritas dalam hubungan kita, baik di dalam dan di luar keluarga kita.